Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Nadine, si host kritis di podcast RNDV. Hari ini kita kedatangan tamu yang super keren dan kece, yaitu si pawang macan dan penjaga kebun binatang. Sebenarnya mereka kita undang ke podcast ini untuk apa sih? Dan kalau dengar dari namanya ya, si pawang macan dan penjaga kebun binatang, mereka ini sepertinya sudah mengenal ya dunia perhewanan dan perkembangan tentang isu-isu hewan-hewan endemik yang terjadi saat ini, seperti hewan-hewan yang udah termasuk dalam daftar IUCN ya. Biar lebih akrab, kita kenalan dulu sama narasumber kita ya. Mungkin bisa dimulai dari si pawang macan ya. Oke Nadine, perkenalkan semuanya, nama saya Afif Munandar. Sebagai pawang macan sejak tahun 2015 dan sampai sekarang. Dari 2015 ya? Iya Nadine. Itu kira-kira tidak takut ya kalau misalnya mengarahkan pengunjungnya itu? Emang udah dilatih atau sudah profesional karena udah dari 2015 sampai saat ini ya? Untuk macan itu sendiri kita udah melatih dari kecil sih, jadi tidak takut untuk digigit atau dimakan gitu. Oke, berarti aman ya yang mau mengambil profesi seperti mas pawang macan ini, boleh dicoba juga ya. Oke, selanjutnya kita ke narasumber kedua, si penjaga kebun binatang. Oke, halo Nadine, halo teman-teman semuanya, halo Afif. Perkenalkan, nama aku Felicitas Irena Prasetyaningsih, atau mungkin Nadine dan juga Afif atau teman-teman mau mengenal aku dengan nama Rena, itu juga boleh. Aku sendiri tuh penjaga kebun binatang sejak 2020, jadi suatu profesiku sendiri sejak hingga saat ini. Oke, dari 2020 ya menjadi penjaga kebun binatang, profesional sekali. Oke, kalau dengar-dengar tentang tema hari ini ya, aku tuh sempat searching juga biar kita ngobrolnya agak nyambung ya. Itu kan tentang IUCN ya, dari tadi kita ngomong IUCN terus. Sebenarnya IUCN itu apa sih? Dan maklum ya, kita sebagai kaum awam itu jarang-jarang dengar istilah yang berbau seperti itu. Oke Nadine. Jadi IUCN itu sendiri merupakan kepanjangan dari Union for Conservation of Nature and Natural Resources, sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Berarti sekelas dunia ya, sekelas dunia itu sudah menjaga dan mengupayakan masalah mengenai sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya ya. Kalau mengenai IUCN ya, aku tuh sempat baca-baca juga ya. Nah, aku sebagai sekarang itu aku menjadi salah satu mahasiswa di salah satu universitas. Aku tuh belajar juga tentang hewan-hewan endemik dan juga retilisnya itu ya. Kira-kira kalau hewan-hewan endemik seperti itu ya, itu kan tentunya harus dijaga ya biar nggak statusnya itu tuh tetap dijaga ya, walaupun udah ada yang terancam punah, tapi kita menyelamatkan yang masih ada ya. Kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira hewan apa sih yang lagi diperhatikan dan difokuskan sekarang ini? Oke, mungkin boleh cerita dari pengalaman aku ya. Kalau aku sendiri itu menjaga hewan dengan nama hewan itu laulan anoa, atau kita kenal, masyarakat umum kenal itu dengan nama anoa, hewan lokal yang seperti sapi hutan, sebutannya sapi hutan. Mengapa seperti itu Nadine? Karena bentuknya badannya itu seperti sapi, terus hutannya itu karena habitatnya itu di hutan alami, di hutan hujan Sulawesi. Jadi ada di Pulau Sulawesi. Mungkin Nadine kalau mau ke Sulawesi boleh main-main hutannya buat lihat ini ya. Karena kan tadi katanya sekolah di salah satu universitas yang mungkin menaungi tentang biologi gitu ya. Boleh banget untuk menjadi pengalaman Nadine. Terus
sebenarnya yang menjadi suatu keunikan atau menjadi suatu ciri khas dari Anoa sendiri itu bentuk badannya itu sebenarnya tidak terlalu besar ya. Mungkin kalau Nadine pengen membayangkan tentang si Anoa itu seperti apa ya, itu tuh badannya itu tidak terlalu besar tapi seperti sapi, dan kaki-kakinya itu sebenarnya juga kecil, jadi nggak terlalu besar seperti sapi yang kita lihat, seperti mungkin anak sapi ya, dan memiliki keunikan taring yang tanduk yang runcing itu, jadi di kepalanya itu ada tanduknya 2. Nah itu menjadi ciri khas dari Anoa sendiri karena memiliki keturunan dari famili kerbau, atau bahasanya itu famili Bovidae. Jadi Bovidae itu famili kerbau. Oke, unik sekali ya sepertinya Anoa ini ya. Tinggal di hutan dan memiliki kemiripan seperti harimau ya. Keunikan kerbau ya, kerbau. Oke. Nah, karena Anoa ini unik banget ya. Terus yang menjadi pertanyaan aku dari tadi tuh, aku mau nanya nih, kenapa Anoa tuh hidup di habitat alaminya, yaitu di hutannya? Apakah dia nggak rusak? Sebenarnya Anoa itu nggak akan rusak juga, karena Anoa itu sangat penting untuk menjaga ekosistem dari hutan hujan Sulawesi. Dan Anoa ini juga sangat-sangat diperhati sekali untuk saat ini oleh Indonesia khususnya, dan juga kebun binatang yang ada di Indonesia. Kalau mungkin teman-teman memikirkan kayak kenapa dia ada di hutan gitu, dan sulit sekali untuk kita, mungkin kalau ke kebun binatang jarang banget, apalagi khususnya kita kan sekarang berdomisili di Yogyakarta, itu belum ada kayaknya hewan Anoa di Jogja, kebun binatang gitu loh, kan ada 2 kebun binatang di Jogja ya, dan itu belum ada Anoa. Nah, kenapa sih? Karena Anoa itu memang uniknya itu adalah dia sulit banget ditemukan di hutan itu kan. Hutan itu kan benar-benar gede banget, luas banget, terus banyak pohon-pohon, dan itu tuh Anoa itu memiliki keunikan. Jadi aroma dari Anoa itu sulit banget untuk diketahui, jadi kita susah banget buat lihat si Anoa atau nangkep Anoa untuk dijadikan konservasi atau diperalihkan dikonservasi. Dan Anoa itu juga hidupnya tuh benar-benar seperti kerbau, dia suka banget yang namanya berada di genangan-genangan air ataupun genangan-genangan lumpur. Dan manfaat dari si Anoa ini sendiri juga banyak banget, karena Anoa yang unik itu tadi membuat bisa menjadikan suatu manfaat untuk masyarakat lokalnya yang sekitar hutan di Sulawesi, yaitu untuk sumber makanan, terus menjadi bahan baku, lalu bisa menjadi ekowisata seperti di kebun binatang. Dan Anoa itu sendiri kan akan sangat sulit kita dapatkan, selain karena dia itu susah banget ditangkap, itu karena perkembangbiakannya itu sangat-sangat lama, karena dalam 2 tahun itu Anoa cuma bisa melahirkan 1 anak Anoa. Jadi benar-benar sangat lama banget untuk menunggu Anoa ini sendiri. Tapi untuk Nadine atau Afif dan juga teman-teman yang ada di rumah mungkin yang pengen banget lihat Anoa, bisa banget ke 2 kebun binatang yang ada di Indonesia. Ini yang aku research juga, ada di Surabaya Zoo dan juga di Ragunan. Mungkin kalau belum tahu, di Ragunan mungkin daerah Jabodetabek nih, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu, yang pengen banget lihat Anoa bisa ke kebun binatang Ragunan. Dan untuk yang di daerah Jawa Timur itu bisa banget ke Surabaya Zoo, itu ada Anoa di situ. Dan terkhususnya sepertinya Anoa dataran rendah, jadi ada 2 Anoa sebenarnya. Dan Anoanya itu dataran rendah sama dan gunung, jadi yang sekarang bisa kita dapatkan dengan mudah itu adalah Anoa dataran rendah. Itu sih Nadine. Oke, berarti Anoa ini unik ya, walaupun di hutan tapi aman dan gak rusak ya. Karena malah menjadi penjaga dari ekosistem atau populasi dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan itu sendiri. Oke, seperti itu ya tentang Anoa ya. Oke. Oh iya, jadi menyela tadi kan sudah ngobrol mengenai Anoa yang sedikit populasinya. Berarti Anoa ini sudah mulai terancam punah, dan apakah sudah ditetapkan dalam UCN? Pastinya sudah. Dari sejak 2014 Anoa sendiri dengan nama ini Bubalius depressis cornis itu sudah terdaftar di UCN Pet List dengan
range levelnya itu IN atau ingredient, dan makanya saat ini Indonesia sangat mengupayakan konservasi dari anoa ini ke tempat-tempat yang layak untuk berkembang biak dengan maksud agar menghasilkan anakan anoa yang berkualitas. Oke. Nah, untuk Afif nih, aku tuh sempat penasaran juga ya tentang macan dahan Borneo. Sebenarnya dia tuh spesies apa sih dan kenapa dia bisa dikenal dengan nama itu ya, sebutan itu? Lalu apakah persebaran dari macan dahan ini udah mulai langka atau udah mulai mendapatkan status jalan IUCN? Oh iya Nadine, untuk macan dahan Borneo adalah spesies kucing liar yang dikenal dengan nama ilmiah Neofeliciardi @pp borneensis. Spesies ini dikenal dengan nama macan dahan karena kebiasaannya yang banyak menghabiskan waktu di atas pohon dan kemampuannya bergerak dengan lincah di antara pepohonan. Nama ini berasal juga dari pola bulunya yang unik yang memiliki bintik-bintik besar berbentuk seperti awan atau dahan dalam bahasa Indonesia yang memberikan kamuflase yang baik di habitat hutan mereka. Untuk persebaran dari macan dahan Borneo memang langka dan spesies ini dikategorikan sebagai terancam punah oleh IUCN. Populasi mereka terancam akibat deforestasi, fragmentasi habitat, perburuan, dan konflik dengan manusia. Oke, berarti habitat aslinya Kalimantan udah masuk di daftar IUCN ya? Iya. Aku mau nanya juga nih, di habitat aslinya itu tuh kapan dia mulai punah di Kalimantan itu sendiri? Untuk spesies macan dahan itu pertama punah di habitat alaminya di Republik Tiongkok pada awal abad ke-20. Tetapi kalau di kawasan alam di Kalimantan itu sejak tahun 2006 macan dahan di Pulau Kalimantan tidak lagi dianggap sebagai satu spesies dengan yang ada di Tiongkok dan sekarang termasuk dalam spesies Neofeliciardi. Oke, berarti kalau di Kalimantan dia udah nggak dianggap sebagai salah satu sama seperti spesies yang sebelumnya ya? Iya nih. Oke. Terus nih, kan udah nggak dianggap lagi. Mengapa macan dahan itu tuh tetap dianggap begitu penting dalam ekosistem dan bagaimana dengan status IUCN-nya macan dahan sekarang ini? Oh iya, untuk macan dahan mengapa dianggap penting itu karena macan dahan itu sendiri predator terbesar dan spesies kunci dalam ekosistem hutan Kalimantan. Keberadaannya sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem, terutama bagi ekosistem esensial rawa gambut seperti di Taman Nasional Sebangau. Macan dahan berperan dalam mengontrol populasi mangsa dan membantu menjaga struktur dan komposisi hutan. Untuk mengenai status IUCN macan dahan itu sendiri dikategorikan sebagai terancam punah atau endangered dalam daftar merah IUCN pada tahun 2008. Oke, sayang sekali ya begitu penting di ekosistem tapi udah masuk dalam status IUCN ya, daftar merah ya. Oke. Terus kira-kira nih, kita sebagai masyarakat lokal itu harus melakukan apa sih yang bisa mencegah kepunahan dari macan dahan Borneo ini agar teman-temannya yang tersisa itu bisa diselamatkan ya? Oh iya. Untuk upaya konservasi dalam menjaga atau mencegah kepunahan dari macan dahan itu sendiri, itu kita yang pertama pembentukan taman-taman konservasi. Setelah itu penghentian perburuan ilegal, rehabilitasi habitat, sama pemantauan populasi macan hutan itu. Dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya perlindungan spesies macan dahan itu sendiri. Oke, bentuk-bentuk konservasi ya seperti itu ya untuk mencegah kepunahan dari macan dahan Borneo itu sendiri ya. Oke, banyak kaum awam yang kurang mengenal tentang hewan-hewan endemik seperti ini, tetapi mereka itu dengan sengaja untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak habitat aslinya ya tentunya. Oke, jadi
teman-teman, sungguh indah sekali ciptaan Tuhan ini ya, dalam ekosistem yang kita lihat di sekitar kita. Dengan begitu, saya bersama narasumber mengajak kita untuk peka terhadap masalah yang ada di sekitar kita ya, termasuk keanekaragaman hayati yang kita gunakan sehari-hari di kehidupan kita. Kita gunakan, tapi kita juga harus menjaga dan merawatnya. Banyak sekali orang itu merasa bahwa tidak penting ya untuk melestarikan alam sekitarnya, tetapi dengan penjelasan dari teman-teman narasumber kita jadi tahu betapa banyak hewan yang udah mulai langka dan masuk dalam status IUCN. Oke, tidak terasa ya kita udah bertanya banyak, udah memberi berbagi ilmu kepada saya dan juga pemirsa di rumah. Jadi sekian ya podcast kita hari ini. Terima kasih untuk kedua narasumber yang bersedia meluangkan waktu hadir di podcast kami hari ini ya. Terima kasih untuk ilmunya dan profesinya juga sangat bagus ya, dari 2015 2020 tetap menjaga kepercayaannya ya, si pawang macan dan penjaga kebun binatang. Oke, usai sudah podcast kita hari ini, yaitu podcast Ear and the If. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber yang sudah berbagi ilmunya. Sekian, saya Nadine, host si paling puitis, pamit undur diri. Terima kasih.